ini, yaitu yang berjudul dengan manajemen persediaan. Saya Aini Pawati, NIM 082. Oke, nama saya Nindi Aprilia Larasati, saya NIM 091. Perkenalkan, nama saya Lala Samdayani, NIM 074. Akan mempresentasikan mengenai yang pertama, yaitu pengertian persediaan. Persediaan dalam hal ini adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu usaha tertentu, atau barang-barang yang masih dalam pengerjaan proses produksi, persediaan bahan baku yang menunggu penggunanya dalam suatu proses produksi. Selanjutnya, menurut Rangkuti 2004, itu ada 3 fungsi persediaan. Yang pertama yaitu fungsi decoupling. Fungsi decoupling ini adalah fungsi persediaan yang memungkinkan perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada pemasok. Yang kedua yaitu fungsi economic lot sizing, di mana fungsi persediaan ini adalah fungsi persediaan yang perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada fungsi antisipasi. Fungsi antisipasi ini adalah fungsi musiman. Jadi perusahaan itu memiliki stok persediaan yang banyak mendekati musim-musim tertentu. Misalnya kayak musim penghujan, berarti perusahaan membuat persediaan jas hujan itu lebih banyak dari produksi setiap harinya, seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan persediaan dan jenis-jenis persediaan. Nah, di dalam tujuan persediaan ini, saya akan menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan, yaitu 1. Kemudahan dalam memastikan adanya persediaan melewati safety stock. Yang kedua, dapat memberi waktu luang untuk dapat pengelolaan produksi maupun pembelian. Yang ketiga, dapat mengantisipasi perubahan permintaan atau penawaran. Yang keempat, menghilangkan atau mengurangi resiko kenaikan harga. Yang kelima, menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman. Yang keenam, ada mengantisipasi permintaan yang dapat diramalkan. Yang ketujuh, mendapat keuntungan dari quantity diskon. Yang kedelapan, komitmen terhadap pelanggan. Lalu ada jenis-jenis persediaan. Nah, di dalam jenis-jenis persediaan ada 5 barang yang akan saya jelaskan. Yang satu ada persediaan bahan baku, yaitu persediaan barang-barang yang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan barang produk dan part, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari part yang diterima dari perusahaan lain yang dapat secara langsung diassembling dengan part lain tanpa melalui proses produksi sebelumnya. Yang ketiga ada persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses, yaitu persediaan barang yang keluar dari tiap-tiap dalam bagian dari satu pabrik. Yang keempat ada barang supply. Nah, barang supply ini dijelaskan bahwa manajer harus mengelola barang yang dimana menjadi persediaan baik yang sering digunakan untuk produksi maupun tidak. Yang terakhir ada barang dagangan. Barang ini harus jelas jumlahnya maupun di mana saja akan didistribusikan. Saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan persediaan. Pendekatan persediaan itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, pendekatan secara tradisional yang terdiri dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya persiapan atau penyetelan, dan biaya kekurangan persediaan. Dan yang kedua, pendekatan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ sendiri adalah metode yang digunakan baik untuk barang yang dibeli maupun untuk barang yang diproduksi sendiri. Dan yang ketiga ada metode Reorder Point atau ROP, yaitu batas atau titik jumlah pemesanan kembali. ROP berguna untuk mengetahui kapan suatu perusahaan mengadakan pemesanan. Dan yang keempat ada pendekatan just in time, yaitu
suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen. Dan materi selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu mengenai konsep manajemen persediaan dalam Islam. Yang pertama ada menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang kedua, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Yang keempat, hak harta keturunan sebagai generasi yang akan datang. Dan yang terakhir, tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Sekian, terima kasih.